Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Seringkali hidup kita memang terasa tidak mudah. Bahkan kadang-kadang itu hidup itu cenderung keras bagi kita. Pergumulan itu silih berganti datang di dalam hidup kita. Belum tuntas yang satu. Kadang-kadang yang lain itu sudah datang. Nah, kiranya damai sejahtera dari Tuhan itu, dari Tuhan kita Yesus Kristus, mendiami hati kita selalu, khususnya di saat-saat yang sulit, di saat kita sedang bergumul, di saat gelap karena kita belum punya jalan keluar, sehingga kita bisa tenang. Kenapa begitu? Karena kita tahu sekali bahwa Dia adalah Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang memegang hidup kita. Tuhan itu berkata bahwa bersama denganku engkau dapat menanggungnya. Pemeliharaan Tuhan itu makin nyata di dalam hidup kita pada saat-saat yang sulit di dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mazmur 42 ayat yang kedua berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, apakah saat ini ketika kita menghadiri ibadah ini, kita punya satu kerinduan yang sama seperti apa yang dituliskan oleh Mazmur? Kita seperti rusa yang merindukan sungai, yang sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, dan kita begitu rindu untuk menyembah Tuhan. Karena itu marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku ku rindu menyembah Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, seperti rusa yang menuai. Seperti
hatiku sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sungguh Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Serukan namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau sekali kita katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat kami memikirkan anugerah-Mu, ada yang mengatakan bahwa anugerah itu adalah sesuatu yang lebih daripada pantas kami dapatkan, dan lebih besar daripada apa yang bisa kami bayangkan di dalam hidup kami. Bahkan seorang teolog itu mengatakan bahwa kami ini menjadi orang-orang Kristen ini, itu bukan karena pilihan kami, tetapi karena dipilihkan untuk kami. Dan pilihan itu adalah pilihan terbaik yang pernah ada di dalam kehidupan kami. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, karena Engkau memberi yang terbaik kepada kami. Maka kami mohon ajar kami untuk menghargainya dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini percayakah engkau bahwa Tuhan kita pantas menjadi andalan kita dalam kehidupan kita? Mampukah kita mengungkapkan segenap doa kita kepada Tuhan? Karena sungguh Dialah sumber pengharapan kita. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, kita sadar hari ini, bukan dengan kekuatan kita bilang jalani hidup ini. Karena kita minta Tuhan yang ada di samping kita, memimpin kita, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah karena kasih karunia semata. Teks kita diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang dosen mengadakan permainan kecil terhadap mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Dia meminta satu orang itu maju ke depan kelas. Lalu dia memberikan instruksi kepada mahasiswa tersebut. Dia katakan, tuliskan 10 nama orang yang paling dekat dengan Anda. Lalu mahasiswa tersebut menuliskan 10 nama. Dia lalu menuliskan nama orang tuanya di sana, nama sahabatnya, nama tetangganya, nama teman kerjanya, nama anaknya, juga nama istrinya dia tuliskan di sana. Lalu dosen itu memberikan instruksi lagi, sekarang silahkan pilih 7 di antaranya yang sekiranya itu Anda ingin hidup bersamanya. Mahasiswa itu kemudian menghapus 3 nama yang ditulisnya tadi. Lalu sang dosen memberikan instruksi lagi, hapuskan 2 nama lagi, sehingga tinggal 5 nama yang ada di papan itu. Lalu dosen itu memberikan instruksi lagi, hapus 2 nama lagi. Maka tersisalah 3 nama di sana, yaitu nama orang tuanya, nama anaknya, dan nama istrinya. Lalu mahasiswa tersebut kemudian berpikir, sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus dipilih, lega dia. Tiba-tiba dosennya itu kemudian berkata lagi, silahkan hapus 1 nama lagi. Mahasiswa itu kemudian berpikir, cukup lama dia berpikir. Tetapi perlahan-lahan dia mulai mengambil keputusan, sulit memang. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan.
dan menghapus nama orang tuanya secara perlahan-lahan. Lalu dosen itu kemudian kembali berkata, silakan pilih satu nama lagi dan hapuslah. Mahasiswa tersebut bingung, dia terdiam, dia berpikir keras. Kemudian secara perlahan itu dia mengangkat penghapus dan mulai menghapus nama anaknya. Setelah dia menghapus nama anaknya, dan mahasiswa itu pun menangis. Yang tersisa di sana hanya satu nama, yaitu nama istrinya. Saudara-saudara, suasana pada waktu itu tenang sekali. Dan dosen itu kemudian bertanya kepada mahasiswa itu, kenapa kamu tidak memilih orang tuamu? Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Dan kenapa juga engkau tidak memilih anakmu, darah dagingmu sendiri? Sedangkan istri kamu bisa cari lagi. Saudara-saudara, suasana betul-betul hening. Semua orang itu berpikir seakan-akan pertanyaan itu juga ditujukan kepada mereka. Kemudian perlahan-lahan mahasiswa itu kemudian menjawab, seiring waktu berlalu, orang tua akan pergi meninggalkan saya. Sedangkan anak, jika sudah dewasa dia akan menikah. Dia pun akan meninggalkan saya. Yang benar-benar bisa menemani saya di dalam hidup ini hanyalah istri saya. Lalu dia lanjutkan dengan dua kalimat yang bagus sekali. Dia katakan begini, orang tua dan anak bukan saya yang memilih, tetapi Tuhanlah yang menganugerahkannya. Sedangkan istri, karena anugerah Tuhan yang memampukan saya untuk memilih dia dari sekian banyak perempuan yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita merenungkan apa arti anugerah itu, apa arti kasih karunia itu, berdasarkan dua kalimat terakhir yang diucapkan oleh mahasiswa ini. Mari yang pertama, perhatikan kalimat yang pertama. Dia katakan begini, orang tua dan anak bukan saya yang memilih, tetapi Tuhanlah yang menganugerahkannya. Sudah, artinya apa? Artinya bukan aku, tetapi dia. Bukan dirinya, tetapi Tuhan yang memberikannya. Saudara, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus itu bicara soal keselamatan, Paulus itu mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu itu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, dengan kata lain, Rasul Paulus itu mau mengatakan bahwa kalau kamu bisa diselamatkan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu bukan karena jasa kita. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang ada di dalam dunia ini yang bisa mengusahakan keselamatannya. Tidak ada satu orang pun. Saudara-saudara, John MacArthur itu pernah bilang begini, mengenai jalan keselamatan, hanya ada dua jenis agama di dalam dunia ini. Satu adalah agama prestasi Allah, dan satunya lagi adalah agama prestasi manusia. Agama prestasi manusia adalah agama yang menggunakan pendekatan sistem barter, tukar-menukar. Kalau saya berbuat begini, maka Tuhan akan berbuat begitu. Jadi kalau saya diselamatkan itu karena pekerjaan saya. Kalau saya diselamatkan itu karena jasa saya. Saudara-saudara, di dalam kekristenan sama sekali tidak mengenal negosiasi seperti ini. Bukan manusia yang bernegosiasi. Bahkan manusia itu sama sekali tidak punya pijakan
untuk bernegosiasi tentang keselamatan. Kenapa begitu? Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah rusak. Kita ini adalah orang-orang yang sudah gagal. Dan Alkitab itu mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dosa adalah kegagalan yang melumpuhkan seluruh sendi hidup manusia. Upahnya itu hanya kematian semata-mata. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita membaca di ayat 4 sampai di ayat yang ke-6 dari teks itu tadi, saudara, dikatakan begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, Tuhan itu tahu sekali bahwa kita tidak mampu mengusahakan keselamatan. Itu sebabnya Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Allah itu di dalam Yesus Kristus, Dia memberikan Yesus Kristus kepada kita untuk menggantikan kita. Dosa kita itu ditanggungkan kepada Dia. Itu sebabnya Dia harus mati di atas kayu salib itu. Saudara-saudara, ini itu semata-mata inisiatifnya Tuhan. Ini itu semata-mata pekerjaannya Tuhan. Itu sebabnya disebut sebagai anugerah. Artinya bukan aku, tetapi Tuhan. Bukan pekerjaanku, tetapi itu pekerjaan Tuhan. Bukan jasaku, tetapi itu adalah jasanya Tuhan. Itu yang pertama. Anugerah itu adalah bukan aku, tetapi Dia. Bukan kita, tetapi Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan kalimat yang kedua yang diucapkan oleh mahasiswa itu tadi. Dia mengatakan begini, sedangkan istri karena anugerah Tuhan memampukan saya untuk memilih dia dari sekian banyak perempuan yang ada di dalam dunia ini. Itu artinya oleh aku karena Dia. Saudara-saudara, Allah lah yang memampukan kita di dalam anugerahnya. Dia memakai kita untuk memilih di dalam kebebasan kehendak kita. Saudara-saudara, kita ini hidup di dalam anugerah yang satu kepada anugerah yang lain. Saudara, kadang orang Kristen itu berpikir begini, Kristus memang sudah menebus kita. Ya, itu adalah anugerah. Saya bersyukur untuk hal yang seperti itu. Tetapi aku hidup sehari-hari di dalam hidupku, itu karena kuatku sendiri. Awalnya memang anugerah, tetapi setelah itu usahaku sendiri. Saudara-saudara, kalau itu yang kita pikirkan, berarti kita boleh berkata oleh aku karena aku. Sama sekali tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tetapi saudara, saya mau beritahu, pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran yang salah. Yang benar itu adalah oleh aku karena Dia. Artinya, kalau aku bisa menjalani hidupku, hidup yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepadaku, kalau aku bisa hidup di dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada aku itu pun adalah karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa kita hidup ini dari anugerah yang satu kepada anugerah yang lain. Saudara-saudara, Allah adalah pencipta kita, tetapi Dia juga adalah pemelihara kita. Dia turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Dia sudah menjadi manusia, Dia menjadi sama seperti kita, Dia hidup bersama dengan kita, Dia hidup bergumul sama seperti kita bergumul. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia datang ke dalam dunia ini bukan supaya Dia mengerti kondisi kita, tetapi Dia datang ke dalam dunia ini supaya kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara, kita boleh menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Dari anugerah yang satu kepada anugerah
yang lainnya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, saudara, sebelum pandemi, saya mengunjungi satu keluarga. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yang tinggal di satu rumah yang tidak terlalu besar. Saudara, di dalam percakapan kami, kemudian saya bertanya kepada kepala keluarga. Saya bertanya begini, bagaimana bisa bertahan hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Saudara-saudara, dia menjawab begini, tidak mudah bagi kami. Tidak mudah bagi kami. Hari demi hari kami itu berpikir, hari ini tuh mau makan apa kita? Tetapi saudara, kalimat yang terakhir dia ucapkan itu saudara mengejutkan. Dia berkata, tetapi kami tetap bersyukur. Kalau kami masih bisa menikmati hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita, itu juga adalah pemberian Tuhan buat kita. Keselamatan itu pada dirinya sendiri adalah anugerah Tuhan, bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena jasa kita. Dan supaya kita bisa hidup di dalam anugerah keselamatan itu juga adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kita hidup dari anugerah yang satu kepada anugerah yang lain. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia ini itu karena pemberian Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkan kehidupan kepada kita, Dia yang mencipta kita. Dia yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan supaya kita bisa hidup di dalam keselamatan itu pun Dia yang menganugerahkannya. Puji Tuhan. Karena kita bisa menikmati semuanya itu. Tetapi ingat, pada waktu kita bisa menikmati semuanya itu juga adalah anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita sejenak. Mari kita menundukkan kepala kita. Saudara, hidup ini sebetulnya bukan bicara soal saya. Hidup ini sebetulnya bukan bicara soal kita. Hidup ini bicara soal Dia. Karena kita berasal dari Dia. Dan untuk Dia. Dialah yang mencipta kita. Itu sebabnya kita ini adalah miliknya Dia. Dan pada waktu kita merenungkan soal anugerah, anugerah itu lebih daripada apa yang pantas kita dapatkan. Dan lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dan itu adalah pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, apa artinya Kristus bagi kita? Maukah kita menjadikan Dia menjadi yang utama dan menjadi segala-galanya di dalam hidup kita? Tanpa Dia, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Oleh karena di tengah-tengah ketidaksanggupan kami, di tengah-tengah ancaman kematian kekal karena dosa kami, Engkau menganugerahkan Kristus bagi kami.
Dia mati menggantikan kami di atas kayu salib itu. Kematian yang harusnya kami alami, kami rasakan, kamilah yang harusnya menanggungnya. Tetapi ditanggung oleh Kristus bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hal itu. Ajar kami ya Tuhan di dalam hidup ini, hidup yang adalah anugerah-Mu ini, supaya mengutamakan Kristus dan menjadikan Kristus itu segalanya di dalam hidup kami. Karena tanpa Dia, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita juga akan berdoa untuk beberapa hal. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Yang pertama-tama, mari kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu adalah karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Termasuk di masa-masa sulit seperti ini. 1,5 tahun kita sudah menjalani masa-masa pandemi ini. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi kita bersyukur karena kita tetap bisa mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita membuka suara kita dan kita bersyukur bersama. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada seperti apa adanya kami saat ini, itu betul-betul karena anugerah Tuhan. Itu betul karena kebaikan-Mu. Engkaulah yang menjaga kami, Engkaulah yang memelihara kami. Sampai pada saat ini. Masa-masa pandemi kami lalui ya Tuhan. Banyak hal yang terjadi di sana. Banyak pergumulan yang terjadi di sana. Tetapi kami tetap bersyukur kepada-Mu. Karena kami masih tetap bisa mengasihi Engkau. Kami tetap bisa melayani Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang susah, yang sulit di dalam hidup kami, Engkau tetap berkarya di dalamnya. Dan karya-Mu lah yang menjadikan kami seperti sekarang ini. Itu sebabnya syukur kami meluap dari hati kami yang paling dalam. Mengalir ke mulut kami dan semua perbuatan hidup kami. Dan itulah yang kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Hidup yang memperkenan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bersama-sama. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk ibadah on-site. Saudara-saudara, pandemi menyebabkan kita ibadahnya itu online. Kita bersyukur untuk itu, saudara. Kenapa begitu? Karena rumah itu menjadi tempat ibadah bagi keluarga kita. Kita memang gak bisa on-site, tetapi kita bisa beribadah di rumah. Rumah kita menjadi gereja bagi kita. Tetapi saudara-saudara, kita merindukan juga ibadah on-site. Kenapa begitu? Karena kita bersama-sama bisa menikmati persekutuan itu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Nah itu sebabnya mari kita doakan ibadah on-site di gereja-gereja termasuk gereja kita. Saudara-saudara, di gereja kita mulai 2 minggu yang lalu, bahkan ada beberapa lokasi mulai minggu kemarin ini, itu baru mengadakan ibadah on-site. Tetapi betul-betul di dalam kondisi yang terbatas sekali.
masih majelis dan pengurus lokasi. Nah, mari kita doakan saudara supaya situasi semakin kondusif. Kita berdoa juga untuk keamanan, supaya pada waktu kita ibadah onsite, kita nyaman ibadah di sana. Kita berdoa untuk kesiapan pelayan-pelayan, berdoa untuk alat-alat yang digunakan. Kita doakan itu. Juga ada satu tantangan yang kita hadapi pada waktu onsite nanti, yaitu bagaimana caranya membawa anak-anak muda ini untuk ibadah onsite. Karena mereka sudah senang dengan ibadah online. Nah, sekarang kita akan membawa mereka onsite lagi. Itu tantangan kita. Tetapi mari kita bawa di dalam doa. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa bersama-sama, menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin kita untuk ibadah onsite. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk ibadah online. 1 tahun lebih kami sudah beribadah secara online. Kami bukan tidak beribadah, tetapi kami beribadah secara online. Nah, kami bersyukur ya Tuhan karena rumah kami boleh menjadi tempat ibadah bagi keluarga kami. Itu sesuatu yang kami bisa syukuri, dan harusnya seperti itulah yang harusnya terjadi, karena rumah kami menjadi tempat ibadah. Kami bersyukur untuk itu. Tetapi ya Tuhan, di dalam hati kami juga merindukan ibadah onsite. Ibadah yang dilakukan bersama-sama orang yang percaya kepada Engkau di satu tempat tertentu. Kenapa begitu? Karena di dalamnya ada persekutuan satu dengan yang lain. Dan di gereja kami ada beberapa lokasi itu yang sudah mengadakan ibadah onsite. Mulai 2 minggu kemarin, ada yang mulai minggu kemarin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Karena kami percaya kalau itu juga terjadi betul-betul karena Tuhan yang izinkan itu terjadi. Terjadi karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk itu. Dan kami tetap menyerahkan ya Tuhan, situasi supaya makin lama makin kondusif. Kami menyerahkan juga keamanan supaya itu juga menjamin kami pada waktu ibadah onsite ada kenyamanan yang kami rasakan di sana. Karena aman bagi kami. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, kiranya juga Engkau siapkan alat-alat yang digunakan juga. Kiranya juga Engkau yang menyiapkan. Pakai kami ya Tuhan, untuk mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Sehingga pada waktu kami ibadah bersama-sama, mungkin bulan depan akan dibuka untuk seluruh jemaat, meskipun itu di dalam kondisi yang terbatas juga. Tetapi kami boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, tantangan kami, bagaimana caranya kami membawa anak-anak muda untuk ibadah onsite. Karena anak-anak muda itu cenderung lebih menikmati ibadah online. Tetapi kami tetap mendoakan, kiranya Tuhan beri hikmat kepada kami semua, supaya kami boleh perlahan-lahan, boleh mengajak mereka kembali untuk beribadah bersama-sama secara onsite. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Engkau tetap pimpin, Engkau tetap bimbing, supaya pada waktu betul-betul dibuka untuk seluruh jemaat, kami boleh menikmatinya. Bukan hanya karena pengen bertemu antara satu dengan yang lain, karena rindu sudah lama tidak bertemu, bukan cuma itu. Tetapi kami merindukan bersekutu bersama dengan Engkau. Kerinduan kami adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang berikut, mari kita berdoa juga untuk pengendalian dan penyelesaian pandemi yang dikoordinir oleh pemerintah. Entah itu melalui vaksinasi atau melalui menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan yang ada.
Ya, kita berdoa juga untuk aparat pemerintah supaya mereka itu bekerja untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, bukan memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok mereka. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga mendoakan ya Tuhan untuk pengendalian dan penyelesaian pandemi. Kami belum selesai dengan itu. Tetapi kami bersyukur pada waktu mendengar, melihat perkembangan demi perkembangan. Bahkan hari ini ada berita yang kami boleh dengarkan. Vaksinasi itu sudah dilakukan terhadap 100 juta orang. Kami bersyukur mendengarkan itu ya Tuhan. Berarti percepatan pencapaian target untuk imunitas kelompok itu perlahan-lahan akan dicapai. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong ya Tuhan untuk pencapaian itu. Sebagian besar populasi itu sudah mendapatkan vaksinasi, sehingga kami boleh saling menjaga antara satu dengan yang lain. Kami berdoa juga kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat, supaya itu bisa dilakukan, karena itu juga mempercepat akan vaksinasi yang ada. Berdoa juga ya Tuhan untuk kesadaran masyarakat. Meskipun sudah divaksin, tetapi kami tidak melupakan protokol kesehatan yang ada, supaya aktivitas apapun yang kami lakukan itu kami lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan, kami berdoa juga untuk aparat pemerintah yang sudah bekerja luar biasa sampai pada saat ini. Kiranya Engkau tetap menolong mereka, menopang mereka, supaya mereka melayani masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Bukan malah memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mereka. Bukan. Tetapi semata-mata dengan tulus hati itu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Di dalam ketegasan, di dalam kelembutan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau tolong, supaya bisa survive di dalam masa-masa yang sulit ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita. Berdoa untuk pergumulan jemaat itu secara keseluruhan. Mari kita saling mendoakan. Memang kita tidak tahu secara pribadi apa yang menjadi pergumulan seseorang, tetapi kita akan membawa mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sedang di dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kita berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan masalah ekonomi, usaha dan pekerjaan mereka. Kita berdoa untuk mereka di dalam pergumulan keluarga, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita doakan, kita bawa mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kita juga berdoa, boleh membawa doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan doa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Di dalam pandemi yang berkepanjangan ya Tuhan, ada banyak hal yang mereka alami. Ada banyak hal yang kami alami, yang membuat kami itu bergumul. Bergumul soal ekonomi di dalam keluarga. Kiranya Engkau tolong Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada di antara kami itu yang usaha dan pekerjaan kami itu sedang kesulitan sekali. Bagaimana mengangkat kembali usaha dan pekerjaan kami. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami ya Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan tolong supaya kami kembali boleh bekerja dengan baik. Usaha dan pekerjaan kami itu boleh kami tata kembali dengan baik, supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk masalah-masalah keluarga dari jemaat Tuhan. Yang bagi mereka yang bergumul dengan masalah keluarga, kiranya juga Engkau tolong. Antara suami dan istri,
orang tua dan anak-anak. Kiranya Engkau pulihkan ya Tuhan. Jikalau ada masalah-masalah yang terjadi pada mereka, entah itu karena persoalan komunikasi satu dengan yang lain, atau persoalan apapun yang terjadi di antara mereka, yang membuat keretakan itu bisa terjadi. Tuhan, kiranya juga Engkau menolong, supaya pemulihan itu bisa diadakan. Sehingga antara satu dengan yang lain di dalam keluarga boleh menjadi hubungan yang baik. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan, kiranya juga Engkau berbelas kasihan. Tolong mereka, Engkau hiburkan mereka, dan Engkau pakai kami sebagai satu komunitas yang saling menjaga satu dengan yang lain, yang saling menopang, yang saling mendukung. Mereka yang sedang ada di dalam sakit penyakit, kami turut mendoakan mereka, kami turut memberikan penghiburan kepada mereka supaya mereka dikuatkan. Dan pada waktunya kiranya Engkau juga yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, yang bergumul dengan hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri, kiranya Engkau juga menolong mereka ya Tuhan. Yang sedang kecewa, yang sedang putus asa, kiranya juga Engkau bangkitkan semangat mereka ya Tuhan. Menjalin kembali hubungan pribadi dengan Engkau tiap-tiap hari di dalam hidup ini, dan menyadari sekali bahwa tanpa Engkau di dalam kehidupan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang Engkau inginkan dari kami adalah sama seperti ranting itu melekat pada pokoknya. Demikianlah kami harus terus melekat kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami bertumbuh subur, menghasilkan buah yang baik, buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul hal-hal yang lain dan tidak bisa mengungkapkan itu kepada orang lain, bahkan kepada orang yang paling dekat dengan mereka. Satu-satunya tempat yang mereka bisa sharing, berbagi, adalah mereka datang kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau juga menerima mereka dan memberikan penghiburan yang cukup untuk mereka, supaya mereka dihibur dan kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah doa kita, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan yang sudah diwujud nyatakan di atas kayu salib itu. Dia mati bagi kita untuk memberikan berkat dan anugerah kepada kita. Pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita berdoa teduh, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.
semua.